Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda CBR 150R ABS warna merah hitam. Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving. Held me in my sleepless nights, and I'm running in the noise like a free fall, walking along my path for too long. Save myself from the visions in my mind. Save myself. Oke, jadi ini dia penampakan dari Honda CBR 150R ABS warna merah hitam yang dibanderol di harga Rp40.825.000 untuk OTR Bekasi. Jadi Honda CBR 150R ABS sudah menyentuh 40 jutaan kawan-kawan. Nah biasanya yang mau beli Honda CBR ini bimbang, pilih antara 150cc tapi baru atau 250cc second. Karena memang harganya ini 40 jutaan. Andaikan kalian belikan motor baru hanya dapat 150cc. Tapi andaikan kalian belikan motor second itu bisa dapat Ninja 250 atau CBR 250RR. Itu yang bikin bingung kawan-kawan. Namun andaikan kalian membeli Honda CBR 150R ini di showroom Honda, tentunya bisa kredit. Kan biasanya orang beli hanya punya DP ya. Jadi belinya mau nggak mau harus kredit. Nah kalau beli CBR ini bisa kredit. Namun untuk motor second sendiri seperti Ninja 250, CBR 250RR ataupun R25, andaikan kalian belinya di showroom Mokas biasanya juga bisa kredit. Namun andaikan kalian belinya ke orang, itu mau nggak mau harus cash. Itu biasanya yang jadi bahan pertimbangan. Namun semua kembali ke kalian, 40 juta dapat motor baru, sport 150cc atau motor second seperti Ninja 250. Nah, bingung kan? Oke, langsung saja kita bahas seputar tampilan, fitur, dan spesifikasi yang dihadirkan oleh CBR 150R ABS ini. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan. Jadi di bagian visornya ini menggunakan warna clear namun agak sedikit semu kawan-kawan. Jadi agak sedikit gelap namun tidak terlalu gelap. Jadi masih terlihat tembus pandang tapi agak kegelapan seperti itu. Nah, terdapat tulisan Honda menggunakan warna silver di sini menggunakan striping. Kemudian untuk dudukan plat nomornya tepat berada di depan visornya. Untuk spionnya sendiri menggunakan spion dari Honda CBR 250RR. Jadi dapat berputar 360 derajat untuk spionnya. Untuk bodi bagian depannya menggunakan warna merah glossy full. Terdapat balutan striping warna hitam berupa garis di bagian kanan dan kirinya. Terdapat tulisan CBR juga di bagian atasnya. Kemudian di bagian pencahayaannya untuk headlampnya menggunakan konsep yang terpisah antara bagian kanan dan kirinya. Nah terdapat total 6 cluster ya atau sekat. Jadi di bagian sebelah kanan ada 3 sekat, sebelah kirinya 3 sekat. Nah untuk bagian wingletnya ini menggunakan warna hitam glossy. Jadi paduannya merah glossy dipadukan dengan hitam glossy. Nah untuk bagian atasnya terdapat DRL yang bisa berubah menjadi sen. Jadi ketika standby dia warnanya putih berupa DRL, namun ketika sennya dinyalakan dia akan berkedip menjadi warna kuning kawan-kawan. Jadi memang salah satu yang luar biasa dari CBR ini, sennya menjadi satu dengan DRL. Jadi bukan model yang nempel di fairingnya ya. Itu menurut saya paling beda dan paling keren sih. Kemudian turun ke bagian kaki-kakinya. Untuk suspensi depannya menggunakan shock USD atau upside down dengan tabung shock berwarna emas di sini. Dan merek yang digunakan adalah Showa, tipenya SFBP. Jadi tipe SFBP ini digunakan juga di CBR 250RR dan Kawasaki ZX25R. Luar biasa ya. Kemudian di bagian fender depannya hitam glossy, terdapat striping bertuliskan ABS warna silver. Karena memang ini yang versi ABS. Kemudian di bagian pengeremannya, untuk disk yang digunakan di sini adalah disk tipe wave. Jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya kawan-kawan. Kemudian kita bisa melihat juga untuk grid dan sensor ABS-nya. Dia posisinya di tengah. Kaliper menggunakan Nissin 2 piston, kemudian untuk velgnya menggunakan desain palang berbentuk Y, warnanya full hitam doff. Untuk ban depannya sendiri menggunakan ukuran 100/80 ring 17, merek IRC, tipenya Roadwinner. Nah kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian depan.
untuk Honda CBR 150R ABS warna merah hitam. Menurut kalian seperti apa? 40 juta? Lebih baik kalian belikan motorsport 150 cc namun dapat yang baru, atau mending beli yang second, cc-nya lebih besar, 250 cc, ada Ninja, CBR, dan R25 pilihannya. Sekarang kita naik ke bagian kokpit. Jadi di bagian speedometernya menggunakan full digital, yang konsep atau desainnya kotak memanjang seperti ini. Terdapat tulisan CBR di bagian kiri bawah. Kemudian di bagian bawahnya lagi terdapat beberapa indikator seperti lampu jarak jauh, sen, engine check, dan lain-lain. Kemudian di bagian kiri bawah terdapat dua tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya. Nah, untuk bahan yang digunakan di bagian tengah sini full plastik kasar ya, warnanya hitam doff. Kemudian di bagian keamanannya sayang sekali masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key kawan-kawan, belum tersedia alarm. Di bagian segitiga atasnya menggunakan warna hitam doff. Untuk bagian suspensi depannya kalian bisa melihat ya, dia menggunakan SOA tipenya SFFBP dengan tutup berwarna biru. Jadi tabungnya emas, tutupnya biru. Itu menurut saya keren sih, sporty. Nah, di bagian stangnya ini menggunakan model upper yoke, jadi bukan under yoke. Itu salah satu alasan kenapa CBR ini lebih nyaman jika dibandingkan dengan motorsport 150 cc yang lainnya. Jadi ternyaman di kelasnya karena memang stangnya upper yoke, agak sedikit dangak kawan-kawan, tidak terlalu rebahan ya. Jadi untuk perjalanan jauh tentunya tidak gampang capek. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stangnya, di sisi sebelah kiri ada pas atau dimmer, kemudian ada lampu jarak jauh dan jarak pendek, ini dia. Kemudian ada klakson dan sen. Di sebelah kanan hanya terdapat starter. Jadi motor ini belum tersedia hazard dan engine cut. Di sebelah kanan hanya starter saja. Kemudian untuk tangkinya sendiri, di sini dapat menampung sebanyak 12 liter dan untuk tangkinya ini dibalut dengan cover. Jadi untuk bagian luar ini ada cover plastik ya. Paduan warnanya merah di bagian samping, kemudian di bagian tengahnya menggunakan hitam glossy. Terdapat logo Honda 3D di bagian depannya. Kemudian di bagian kanan dan kirinya juga tidak lupa terdapat logo Honda sayap pengepak warna putih, ini dia. Sayap, kemudian ada tulisan Honda di bagian bawahnya. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian kokpitnya untuk Honda CBR 150R ABS warna merah hitam. Kemudian mundur ke bagian joknya. Di bagian joknya tentunya menggunakan konsep yang terpisah antara bagian depan dan belakangnya. Joknya full hitam. Di bagian belakangnya ukurannya tidak terlalu lebar, namun di bagian depannya ini cukup lebar ya. Terdapat tali di sini yang berfungsi untuk menggeser motor kalian. Mungkin ketika berada di parkiran mau geser-geser bingung karena tidak disediakan behel di motorsport, disediakan tali kawan-kawan. Nah, untuk warna di bagian bodi belakang full merah. Merahnya ini glossy. Di sini terdapat colokan anak kunci yang berfungsi untuk membuka jok bagian belakangnya. Yang bisa kalian ganti menggunakan single seat juga tentunya. Nah, di bagian bodi belakangnya terdapat tulisan Honda menggunakan striping warna putih. Nah, kita akan lihat dari bagian bodi belakangnya kurang lebih seperti ini. Untuk stop lampnya tentunya sudah LED karena memang CBR ini sudah full LED ya. Sama sekali tidak terdapat bohlam dengan konsep yang terpisah antara bagian atas dan bawahnya. Jadi ketika standby yang atas menyala, namun ketika direm yang bawah akan ikut menyala. Jadi dua-duanya akan menyala. Kemudian di bagian fendernya menggunakan model gantung. Sennya juga sudah LED. Di sini terdapat lampu penerangan plat nomor juga dan terdapat mata kucing di bagian bawahnya. Ukuran fendernya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lebar. Nah, untuk bahan di bagian bawahnya ini full plastik kasar kawan-kawan. Full plastik kasar hitam, di bagian sampingnya merah. Nah, di sini terdapat dua lubang seperti ini yang menambah kesannya semakin terlihat sporty ya. Terdapat stripping juga, di sini warna hitam berupa garis dan terdapat tulisan 150R menggunakan warna putih. Nah, di bagian sampingnya sini full hitam, doff ya, menggunakan bahan plastik kasar. Untuk teksturnya di bagian belakang dia kasar seperti kulit jeruk, sedangkan di bagian tengahnya sini dia modelnya bintik-bintik ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian terdapat tambahan stripping juga berupa garis ya, garis yang memudar antara hitam transisi ke merah ya. Nah, di sini. Ini kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian tangkinya hingga ke bagian bodi belakangnya. Oke, lanjut ke bagian bodi samping atau bagian fairingnya. Jadi di bagian fairingnya full menggunakan warna hitam glossy. Terdapat lubang di bagian depannya sini. Dia seperti ram air ya, seolah-olah ya. Dia tembus ke belakang untuk lubangnya sini. Kemudian terdapat beberapa lekukan juga dan ada stripping garis merah dan abu-abu di sini. Sangat besar, terdapat tulisan CBR warna putih dan ada
motif garis-garis juga di bagian bawahnya. Kemudian di bagian atasnya ini terdapat seperti sirip-sirip yang memang tembus dari bagian depan ke belakang sini menggunakan bahan plastik kasar di bagian tengah. Kemudian terdapat stripping juga di sini yang bisa dibilang ngumpet dia, berada di dalam. Ketika kita melihat dari bagian atas kurang terlihat, namun ketika kita melihat dari bagian bawah ini terdapat stripping transisi antara merah ke hitam. Ada tulisan 150R kawan-kawan. Nah, untuk bagian bodi sampingnya ini full hitam glossy, polos di bagian tengah. Namun di bagian belakangnya ada stripping merah bertuliskan 6 speed DOHC menggunakan warna putih. Nah, untuk strippingnya ditarik hingga ke bagian bawah sini. Nah, ini dia. Kemudian di bagian tengahnya juga terdapat seperti lubang-lubang. Dan di bagian undercoilnya juga full hitam ya, glossy full. Terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna abu-abu. Kemudian di bagian mesinnya ini menggunakan mesin injeksi 150 cc bertipe DOHC. Pendinginnya cairan atau radiator, kapasitas oli mesin di 1,1 liter, mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear kawan-kawan. Nah, di CBR sudah tidak tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan yang memang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor zaman sekarang ya. Nah, untuk CBR 150R warna merah hitam ini di bagian bak mesinnya menggunakan warna hitam doff bertuliskan Honda. Kemudian untuk bagian depannya dia tidak ditutup oleh cover, jadi langsung terekspos ke bagian belakang. Jadi andaikan kalian beli CBR, saya sarankan langsung beli covernya. Karena kenapa? Karena fendernya ini di bagian belakang tidak menutupi dengan sempurna. Jadi ada kemungkinan lumpur akan nyiprat ke bagian belakang sini. Nah, di bagian radiatornya seperti umumnya motorsport posisinya berada di depan sini kawan-kawan. Kemudian untuk bagian framenya ini menggunakan model diamond atau tralis-tralis ya, warnanya hitam glossy. Untuk step bagian depannya menggunakan model pegas, bahannya aluminium, dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Sedangkan di bagian belakangnya menggunakan model klik, bahannya aluminium juga namun tidak dibalut dengan karet. Jadi seperti ini, dia ada tekstur gerigi. Di bagian knalpotnya full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya. Nah, konsepnya atau desainnya dia naik ke atas sehingga menambah kesannya semakin sporty. Kemudian dibalut dengan cover muffler di bagian depan, bahannya ini plastik. Untuk teksturnya kasar seperti kulit jeruk, namun di bagian depannya dia seperti karbon. Di bagian ujungnya yang menambah kesannya semakin sporty terdapat end cap menggunakan warna abu-abu glossy kawan-kawan. Nah, di bagian kaki-kaki belakang untuk swing armnya sayang sekali masih menggunakan model kotak ya, jadi belum banana. Swing armnya ini seperti swing arm motor bebek, jadi masih kotak, warnanya full hitam. Terdapat hugger juga di bagian tengahnya yang akan melindungi suspensi belakangnya dari cipratan-cipratan kerikil atau mungkin lumpur, air. Nah, untuk suspensi belakangnya menggunakan monoshock ya, model Proling, namun tidak tersedia adjuster. Jadi kurang tahu ya kenapa di versi sekarang justru adjusternya dihilangkan. Padahal di versi sebelumnya itu tersedia adjuster di CBR 150R. Namun di versi terbarunya ini justru adjusternya sudah dihilangkan oleh AHM. Oke, lanjut ke bagian pengereman belakang. Untuk disnya sama tipe wave, kaliper menggunakan mesin 1 piston. Untuk ABS-nya depan belakang. Jadi tidak hanya di bagian pengereman depan, di bagian pengereman belakang juga terdapat sensor dan grid ABS. Kemudian untuk velgnya hitam menggunakan desain berbentuk Y. Ban belakangnya menggunakan IRC tubeless, tipenya Roadwinner, ukuran 130/70, ringnya 17 kawan-kawan. Kemudian untuk penampung minyak remnya dia posisinya berada di sini ya, di atas hagernya. Dia berpegangan ke bagian tuas atau pegangan step belakangnya. Kemudian kita beralih ke sisi sebelah kiri. Nah, di bagian sebelah kiri kurang lebih seperti ini. Untuk cover daripada gear depannya ini menggunakan bahan plastik ya, hitam doff. Kemudian di bagian step depannya kurang lebih seperti ini. Kemudian tuas pemindahan gearnya dia model congkel seperti ini kawan-kawan. Nah, untuk bagian hagernya dia menjadi satu dengan cover rantainya. Nah, ini dia. Jadi cover rantainya dia menjadi satu dengan hagernya, menyatu ya. Bahannya full plastik kasar kawan-kawan. Swing armnya kurang lebih penampakannya seperti ini juga. Ini sangat terekspos dari bagian sebelah kiri, jadi masih menggunakan model kotak. Oke, jadi kurang lebih itu ya sekilas review dari Honda CBR 150R tipe ABS versi 2022 warna merah hitam. Jadi menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Apakah overpriced dengan CC dan fitur yang dihadirkan dibanderol di 40 jutaan?
ataukah memang sesuai? Dan andaikan kalian punya uang cash 40 juta, lebih baik beli CBR 150R atau beli Ninja atau CBR 250R second yang harganya juga di 40 jutaan. Bisa tuliskan di kolom komentar kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mungkin cukup sekian ya video kali ini seputar review Honda CBR 150R ABS warna merah hitam versi 2022. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang berencana melakukan pembelian Honda CBR 150R versi ABS di tahun 2022 ini. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.